Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang kerangka laporan field study yang kami lakukan pada tanggal 5 Oktober 2022. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Ahlul Prameswara Ihtaro Masadu dengan NIM 123221030. Yang kedua, Nabila Berliana Safitri dengan NIM 123221031. Yang ketiga, Tania Mahira Yahya dengan NIM 123221032. Yang keempat, Manohara Diwasasri dengan NIM 123221033. Yang kelima, Sabrina Rahmah Izati dengan NIM 123221034. Yang keenam, Enzu Anindya Ramadhani dengan NIM 131221178. Dan yang ketujuh, Patrick Tiu dengan NIM 131221179. Topik yang kelompok kami ambil merupakan topik kebinekaan. Kebinekaan adalah ketersediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan suatu perbedaan budaya, ras, suku, maupun agama. Sedangkan Indonesia, yaitu negara yang kita tinggali, merupakan negara kepulauan, sehingga melahirkan beragam budaya, suku, ras, agama, maupun bahasa. Maka dari itu kami merasa bahwa topik kebinekaan merupakan topik yang sangat sesuai dengan penerapan field study mata kuliah pembelajaran dasar bersama. Berikut akan saya jelaskan sedikit mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam laporan kami, serta tujuan kami mengadakan penelitian ini. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah tertulis pada laporan kami, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah definisi toleransi keberagamaan menurut pengertian masyarakat? Yang kedua, apakah bentuk ketidakhormatan terhadap keberagamaan pernah disaksikan atau dirasakan langsung oleh publik? Yang ketiga, apakah alun-alun kota Surabaya merupakan tempat yang aman bagi berbagai macam agama dan ras, serta apakah tempat tersebut telah mencerminkan toleransi keberagamaan serta kebinekaan. Kemudian berikut adalah tujuan kelompok kami mengadakan penelitian mengenai topik ini. Antara lain adalah yang pertama, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat publik mengenai toleransi keberagamaan dan kebinekaan. Yang kedua, mengetahui apakah alun-alun Surabaya yang merupakan tempat ikonik dan simbolis bagi kota Surabaya dapat dikategorikan sebagai tempat yang aman bagi masyarakat keberagamaan. Metode penelitian. Dalam penelitian kami memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan metode lain yang mendukung dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Kemudian, data dari narasumber yang kami dapatkan akan kami sajikan dengan bentuk deskripsi naratif. Di alun-alun sendiri itu gimana sih alun-alun kota Surabaya? Apakah di alun-alun sudah merupakan tempat yang aman untuk berbagai macam agama, ras, suku, dan latar belakang yang berbeda untuk jadi satu gitu dalam mencerminkan toleransi dan kebinekaan? Menurut saya dan tim saya, kemarin waktu kita wawancara di alun-alun Surabaya, kami melihat para pengunjung itu meskipun mereka dari latar belakang yang berbeda, dari agama yang mungkin sangat-sangat berbeda, dari ras bahkan suku yang berbeda, mereka bisa menikmati keindahan dari alun-alun kota Surabaya tanpa mengganggu atau mengurusi latar belakang masing-masing. Semua orang saling membantu apabila ada yang kesusahan, dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan seluruh hasil tahapan wawancara yang telah dilakukan pada kegiatan field studi yang diadakan di alun-alun kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pengunjung alun-alun kota Surabaya sudah cukup memahami konsep dasar toleransi dan menghargai keberagaman, di mana hal ini juga bersinggungan dengan topik yang kita ambil, yaitu kebinekaan. Dan toleransi tersebut dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku di mana sebuah individu dapat menghargai dan menghormati perilaku individu lain. Jika dilihat dari konteks sosial dan agama, maka toleransi merupakan perbuatan yang melarang adanya tindakan diskriminatif terhadap kelompok ataupun golongan yang berbeda di dalam suatu lingkungan masyarakat. Lalu demikian penjelasan kami mengenai kerangka laporan field study kelompok 4. Saya sebagai perwakilan, mohon maaf apabila ada salah kata serta kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.